Oke, baik. Kita mulai saja ya, Mbak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Pada malam hari ini kita bisa ketemu kembali. Semoga nanti yang lain di keluarga kelas kecil, kelas malam ini nanti bisa ikut bergabung juga. Materi kita hari ini masih seputar rasio yang kita bahas minggu lalu, masih dari dua kelompok. Minggu lalu kita masih membahas terkait dengan likuiditas dan rasio aktivitas ya, dengan berbagai jenis alat rasionya. Kemarin juga saya sempat sarankan untuk mencoba memakai rasio yang sudah saya sampaikan. Paling tidak supaya bisa merasakan gimana cara menggunakannya. Ada yang jadi pakai nggak kemarin itu dari panjenengan bertiga ini? Sudah ada yang nyoba pakai belum? Karena kalau iya, gimana Mbak Indah? Belum, Pak. Oke. Karena gini, rasio itu teknis gitu ya. Rasio itu teknis. Jadi kalau kita tidak mencoba, nanti kendala yang akan kita lakukan, akan kita hadapi belum diketahui. Makanya kemarin kenapa saya minta untuk mencoba supaya tahu kesulitannya ada di mana. Maksud saya cuma itu aja. Jadi asumsinya sih memang hanya sekedar membagi, karena rasio itu kan hanya perbandingan satu elemen di dalam laporan keuangan dengan elemen lainnya, gitu aja. Tapi walaupun dilihat mudah, itu sebenarnya ketika kita mencoba mencari datanya yang perlu pemahaman tentang akuntansi. Kalian ini nanti menguji kemampuan masing-masing untuk memahami ketika kita menemukan data yang kita butuhkan untuk menghitung rasionya itu dalam laporan keuangan. Itu bisa atau tidak? Maksudnya itu aja sih. Karena kalau kita tidak mencoba, nanti pada gilirannya kita harus memakai, itu biasanya kebingungannya di situ. Semoga nanti tidak bingung saat ini menggunakan rasionya. Terdekat menggunakan rasionya nanti salah pada saat ujian. Ya, di ujian nanti salah kita akan pakai rasio itu untuk mencoba membaca sebuah data laporan keuangan. Nah, kemarin ketika kita bicara likuiditas ataupun bicara terkait dengan aktivitas, hal yang paling utama harus kita pahami adalah yang pertama terkait dengan definisi. Ya, definisi dari masing-masing rasionya. Contohnya likuiditas kemarin. Likuiditas itu kan kita pakai 3 kemarin ya, current, quick, dan cash rasio. Nah, kita harus ngerti definisi current rasio itu apa. Nah, itu pertama. Kemudian tujuan yang kedua. Tujuan menggunakan current itu untuk apa? Nah, dua hal ini dulu aja. Kalau untuk membaca data, dua hal ini aja yang paling utama. Di definisinya ngerti bahwa high quick ratio, cash ratio, current ratio itu apa. Terus tujuannya untuk apa. Ya, bagaimana yang kemarin sudah saya sampaikan, kalau kita bicara current ratio, artinya kita sedang melihat data laporan keuangan dalam aktivitas jangka pendek. Ya, itu definisinya. Itu melihat data laporan keuangan dalam aktivitas jangka pendek. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk melihat kecukupan dari dana yang dimiliki perusahaan itu
ketika memiliki hutang jangka pendek. Ya, kecukupan dana dalam rangka membackup hutang jangka pendeknya. Nah, seperti itu tujuannya. Dua itu aja. Sehingga kemudian kita coba lihat rumusnya, current ratio. Aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Nah, kemudian ketemu hasilnya. Kemarin kita sudah tunjukkan contoh, tapi ya hanya contoh, kita tidak belajar ngitung. Makanya saya sarankan belajar ngitungnya itu dilakukan. Karena kemarin hanya contoh yang sudah ada hitung-hitungannya. Tinggal melihat aja. Nah, sehingga kita harus bisa mendefinisikan maksud dari, katakanlah kemarin kita bicara current ratio gitu ya. Oke, sekarang kita buka aja slide-nya. Slide-nya masih sama dengan kemarin ya. Jadi kalian tidak saya kirimi lagi slide hari ini, karena materi yang kita gunakan hari ini masih sama dengan materi kita kemarin. Oke, kita kembali ke current ya. Nah ini, aset lancar dibagi hutang lancar, kemudian kita coba dengan data yang ada di atasnya tadi ketemu 2,24. Current ratio. Kemudian di tahun 2020 turun jadi 1,70. Nah, itu sekarang kita harus bisa menerjemahkan artinya ini. Apa artinya? Ya, gampangannya gini, karena tadi kan perbandingan antara aktiva lancar dengan hutang lancar. Jadi tujuan tadi adalah untuk melihat seberapa cukupkah aktiva lancar yang digunakan untuk backup hutang lancarnya. Sehingga dari 2,24 kita bisa katakan bahwa setiap Rp1 hutang lancar yang ada, ya, setiap Rp1 hutang lancar yang ada, itu di backup oleh Rp2,24 dari aktiva lancarnya. Jadi Rp1 hutang di backup Rp2,24. Kalau ini turun kemampuannya, karena apa? Karena hutangnya naik. Ya, sehingga setiap Rp1 hutang hanya di backup oleh Rp1,7. Nah, aktiva lancar. Jadi seperti itu. Untuk membaca seperti itu saja cukup. Sehingga nanti saya berharap ketika ujian nanti ada misalkan ya. Yang pertama jelas kalian harus ngitung. Rumusnya masuk, kemudian data dari laporan keuangan dimasukkan. Ketemu hitungan seperti ini. Sehingga ketemu hasil. Dan harus ada satuan hitungnya. Ini tidak saya kasih. Ya, nanti harus ada. Ya. Nah, sehingga nanti ketika ada satuan hitungnya, kita tahu bahwa itu tadi sebenarnya dalam rangka kita menghitung secara rupiah atau menghitung secara persen. Nah, kalau seperti ini kan tidak ada persen, sehingga kita ketemu ini rupiah, karena rupiah dibagi rupiah. Sehingga tadi penjelasannya jelas setiap Rp1 hutang dijamin atau di backup oleh Rp2,24 aktiva lancar. Ini juga begitu. Nah, cukup sampai di situ untuk membaca data. Quick juga begitu. Kita harus tahu quick itu apa. Quick aktiva lancar dikurangi persediaan, dibagi dengan hutang lancar. Ketemu 1,29. Nah, berarti setiap Rp1 hutang lancarnya di backup oleh Rp1,29 aktiva tanpa persediaan. Nah, ini juga begitu penjelasannya, sama. Bahkan ini di bawah 1. Nah, semakin kecil itu semakin mengkhawatirkan. Kenapa? Kayak seperti ini contohnya. Lihat kan. Antara aktiva lancar dengan hutang lancar, justru malah gede hutang lancarnya. Sehingga kalau ada apa-apa dengan hutang lancar aja, ini nggak cukup untuk backup ini. Gitu. Nah, berarti apa? Semakin beresiko, semakin tidak sehat. Nah, jadi kesimpulannya seperti itu. Ini kan hanya membaca saja. Oke ya. Nah, kemudian dari current ratio, quick ratio, kemarin ada satu lagi untuk likuiditas, yaitu cash ratio. Cash ratio berarti uang kas. Ya. Uang kas yang kita gunakan untuk dasar menilai hutang lancarnya. Nah, sehingga dari uang kasnya itu ketika dibanding dengan hutang lancarnya seperti apa? Jika di bawah 1, berarti duit kas itu tidak cukup kalau dipakai untuk hutang lancar. Nah, jadi seperti inilah
cara kita nanti untuk menyampaikan data terkait dengan rasio. Ya. Oleh karena itu, yang pertama harus diketahui adalah rumusnya. Rumus ini harus diketahui dan nanti setiap kali perhitungan rumus harus masuk duluan. Ya. Kemudian dicari datanya, pendapatan, cari piutang, dicari. Kalau mau persentase dikali 100%. Kalau enggak ya rupiah. Atau kecuali yang activity ya. Kalau activity, kalau turnover itu semua satuannya kali. Ya, kali, karena berputar berapa kali. Ya, walaupun rupiah bagi rupiah, tetapi nilai akhirnya bisa kali. Ya. Nah, sekarang apa tujuannya untuk lihat activity? Tujuannya adalah untuk melihat kemampuan dalam mengendalikan investasi di aset. Ya. Sehingga kita menilai coba perputaran dari masing-masing asetnya. Perputaran dari piutang. Perputaran dari kesediaan. Sampai dengan perputaran dari total asetnya. Dengan rumus seperti ini. Nah, sehingga nanti rumus masuk, data dicari, masukin, dihitung, ketemu hasil, jelaskan. Nah, begitu. Jadi saat ujian harus lengkap seperti itu. Kalau nggak lengkap berarti ya nilainya juga nggak penuh. Ya, oke, hati-hati. Jadi masing-masing kita harus ketahui pengertiannya dan tujuan penggunaannya. Ya, termasuk average day collection atau jumlah hari yang dibutuhkan untuk satu kali putaran ya. Kemarin saya kasih tahu bahwa untuk menghitung itu langsung aja diambil 360 hari dalam setahun itu dibagi dengan jumlah perputarannya. Nah, perputaran kan sudah ketahui dengan menghitung rumus ini tadi. Ketemu berapa kali berputar, nah kemudian digunakan untuk dasar pembagi 360 hari dalam waktu 1 tahun asumsinya. Ya, berarti setiap kali satu putaran nanti ketahuan ketemu berapa hari. Ya, nanti harus dijelaskan seperti itu. Ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan di 2 rasio berikutnya yang belum kita bahas kemarin, yaitu rasio leverage dan rasio profitabilitas nanti. Ya, sama dengan rasio sebelumnya, kita harus tahu dulu apa itu leverage. Ya, leverage itu adalah dana pinjaman. Ya. Jadi ketika kita menghitung financial leverage, berarti kita menghitung dari sisi keuangan atas aktivitas dana pinjaman itu tadi dalam rangka kegiatan perusahaan. Yang namanya pinjaman itu nanti kan masuk ke aset juga, karena di dalam rasio neraca pinjaman dan modal itu merupakan sumber dari aset. Nah, oleh karena itu kita akan membandingkan nanti bagaimana potensi utang dibanding dengan aset. Maka ketemulah yang namanya debt to asset ratio. Ya, tujuannya untuk apa? Ya, tujuannya untuk melihat berapa komposisi utang di dalam aset. Ya, jadi itu. Karena total aset itu kan sama dengan aktiva, pasiva. Ya, pasiva sama dengan utang plus modal. Berarti di situ ada utang. Nah, sekarang posisi utang itu mendominasi atau tidak? Semakin tinggi posisi utang di dalam aset, berarti semakin beresiko. Nah, seperti itu. Nah, itu terlihat dari DAR, ya, debt to asset ratio. Kemudian yang kedua, debt to equity. Ya. Kalau tadi dia lihat dari sisi aset, sekarang dilihat dari sisi modal. Bagaimana perbandingan antara hutang dengan modal? Yaitu untuk mengukur seberapa tinggi perbandingan antara hutang dengan modal. Jika hutang melebihi modal, sama, berarti berisiko. Karena dananya dari aset itu mayoritas milik pihak ketiga, bukan milik sendiri. Kalau besaran modal, berarti mayoritas milik sendiri, sehingga lebih aman. Ya kan? Kalau milik pihak ketiga yang di situ ada beban tetap yang harus diangsur setiap bulan, berarti kan kinerja harus semakin optimal supaya beban tetap itu bisa terbayarkan. Ya, sehingga bekerja mati-matian itu kadang hanya untuk bank. Ya, belum bisa kita nikmati sendiri. Nah, tahunya dari mana? Ya kita ukur DER-nya, debt to equity ratio. Nah, berapa nilainya? Semakin kecil, semakin buruk, berarti ekuitas semakin rendah. Utang semakin tinggi.
Seperti itu. Dan yang ketiga adalah interest coverage. Ya, tujuannya untuk apa? Untuk menilai seberapa tinggikah nilai tingkat suku bunga itu membebani laba kotor, EBIT. Ya, earning before interest and tax. Jadi kan di situ masih laba kotor. Dan laba kotor itu akan jadi laba bersih ketika dikeluarkan interest atau bunga. Maka kita coba lihat potensi interest coverage-nya. Seberapa besar nanti akan membebani laba kotor. Maka kita lihat dengan interest coverage. Semakin besar interest coverage, artinya bunga membebani laba kotor semakin banyak. Sehingga potensi menjadi laba bersih itu semakin rendah. Ya, tahunya dari mana? Ya dengan membaca rasio seperti ini. Ya. Jadi satu-satunya cara untuk bisa itu tidak hanya membaca apa yang saya sampaikan, mendengar apa yang saya jelaskan, tapi harus mencoba. Karena ini teknis, gitu ya. Ini teknis. Bahannya gampang. Ya, karena kita bisa mendapat laporan keuangan itu dimanapun, selama sumbernya itu benar. Ya, free to access. Ya. Nah, terus kemudian coba cari datanya, masukkan ke masing-masing rasio. Saya yakin di situ aja sudah sak pikiran dewe, terutama yang akuntansinya masih belum maksimal kemampuannya. Ya, ya, jadi jangan sampai salah ngambil data. Nah, jadi secara umum lesser rasio itu rasionya seperti itu ya. Ya. Jadi kalau dalam bahasa aslinya ini ya, tadi misalkan kita hitung debt to equity ratio tadi. Kita kan ngomong hutang dibagi dengan equity. Nah, hutang itu hutang mana? Ya, hutang kan ada dua ya jenisnya. Liabilities yang current dan liabilities yang long term. Ya. Jadi hutang yang jangka pendek dan hutang yang jangka panjang. Nah, makanya nanti kita gabung jadi satu. Hutang jangka pendek, hutang jangka panjang digabung dibagi dengan modal. Bahkan ada juga referensi yang menggunakan modal itu hanya modal sendiri. Mengeluarkan modal-modal dari sumber yang lain. Yang digunakan hanya modal sendiri aja. Ya, itu juga bisa. Yang penting kita tahu ya rasio mana yang kita pakai, mana yang paling menurut kita itu gampang untuk dipakai. Ya, di sini juga begitu. Ada rasio lagi yang di sini tadi belum ada. Yaitu kita hanya melihat long term aja posisinya. Ya, komposisi dari hutang jangka panjang dibanding dengan equity. Ya. Maka long term dibagi dengan equity. Sehingga dominasi dari hutang di dalam pasifa itu hanya dilihat dari hutang jangka panjangnya toh. Nah, itu dibandingkan dengan equity atau modalnya. Nah, ketika tadi total hutang, mungkin karena total hutang ya masih besar. Ya oke, sekarang kita coba lihat long term-nya aja. Dari total hutang tadi sebenarnya yang membesar itu dari sisi long term atau short term? Atau current, ya. Nah, nanti bisa kelihatan di sini. Ya, penyebabnya hutang besar tadi hutang yang mana? Nah, makanya kita hitung yang kedua. Long term to equity. Kalau current liability to equity boleh nggak? Boleh. Berarti kita hitung yang current aja, yang jangka pendek. Atau hutang lancar. Ya. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian kayak ini tadi, total debt to total asset. Sudah tadi ya di sini ya. Total asset tadi. Time interest itu sama dengan interest coverage. Sama. Nah, kalau di sini ya sudah saya sekalian tunjukin beberapa jenis rasio hitungannya dari 2 tahun yang ada dari data yang di atas tadi ya, mulai dari debt to asset, debt to equity, interest coverage. Ya, nanti akan ketemu. Nah, karena di sini belum ada standar ukurnya ya, jadi harus kasih rupiah. Nah, artinya apa ini? Debt to asset itu sebenarnya sama kalau kita dalam bentuk rupiah itu membacanya sama dengan likuiditas tadi. Atau kalau susah dikalikan 100%, biar ketemu persentase. Ya, katakanlah ketemu ini 38% kalau dikalikan 100% ya. Artinya apa? Debt to asset 38%. Artinya komposisi dari hutang di dalam total aset itu adalah sebanyak 38%. Ya, sisanya berarti didominasi oleh
modal. Nah, sekarang coba lihat nanti tahun 2010, ternyata naik jadi 0,40 atau 40%. Ya, 40% dari aset itu didominasi oleh hutang. Ya, sehingga sisanya danai dari modal. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian di debt to equity juga begitu, ketemu 0,62 atau 62%, 0,66, 66%. Berarti komposisi hutang terhadap jumlah modal yang ada itu sebanyak 62%. Naik di 2010 jadi 66%. Ya, di situ kelihatan bahwa ada kenaikan pinjaman yang menyebabkan kenaikan dari berbagai aspek rasio. Ya. Interest coverage 4,67 naik jadi 4,97 di tahun 2010. Artinya apa? Nilai suku bunga yang nanti akan dibutuhkan untuk menjadikan laba kotor itu menjadi bersih, yang jadi beban bunga ya, akan jadi beban bunga itu sebanyak 4,67 rupiah per satu rupiah hutang nih. Ya, jadi setiap 1 rupiah hutang itu nanti ada beban sebanyak 4,67 rupiah. Ya, jadi begitunya ya. Jadi 1 rupiah hutang itu kalau ketentuannya ya kembali 1 rupiah hutang. Tapi ternyata gara-gara ada bunga, 1 rupiah hutang itu harus dikembalikan hutang plus pokok menjadi 4,67 rupiah. Bayangin sampai segitunya. Ya, kalau hutangnya miliaran terus ya kembalinya ya lebih miliaran lagi. Nah, ternyata di 2010 naik jadi 4,97. Nah, di setiap 1 rupiah pinjaman nanti harus dikembalikan sebanyak 4,97 rupiah biaya bunga. Nah, seperti ini ya, itu leverage. Nah, hal-hal yang seperti ini memang perlu kita pahami ya, supaya apa toh? Supaya ketika kita itu melihat laporan keuangan, itu setidaknya kita bisa mengerti kondisi keuangan perusahaan itu berdasarkan data ini seperti apa. Ya terserah. Kemudian itu nanti digunakan untuk ngambil keputusan apa, terserah. Tapi yang penting kita tahu dulu bahwa kondisi keuangan itu merupakan kondisi real yang nanti akan menyebabkan perusahaan itu bisa survive atau tidak. Kalau kondisi keuangannya itu ya fine-fine aja, nggak ada masalah, ya, standar-standar aja, ya berarti survive-nya itu masih lama. Tapi ketika nanti kondisinya itu sudah mulai fluktuatif atau cenderung turun, ya itu nggak lama survive-nya. Nah, makanya kita belajar dari beberapa data rasio yang ada. Nah, bagaimana ini yang terakhir, kita bahas rasio profitability. Yaitu rasio yang digunakan untuk menunjukkan sebenarnya kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan itu sampai seberapa banyak. Nah, banyaknya keuntungan itu kalau hanya dilihat dari nominal, ya bisa dari labanya. Tetapi kita kan tidak melihat hanya secara nominal, karena kita orang akuntansi. Kita melihatnya adalah dari sisi perbandingan antara nilai nominal yang ada dengan beberapa aspek yang digunakan untuk menghasilkan nominal tersebut. Ya. Jadi di dalam rasio ini kita membaca progresnya, bukan membaca hasil akhirnya. Kalau membaca hasil akhir ya langsung aja di laba bersih. Kalau membaca progres ya harus ada pembanding. Nah, seperti itu. Contohnya net profit margin. Maka kita membandingkan laba bersih itu dengan pendapatan. Laba bersihnya berapa? Sekian. Nah, itu diperoleh dari pendapatan berapa? Oh, sekian. Mungkin belum bisa kita gunakan untuk dasar mengatakan ini baik atau enggak. Coba bandingin tahun sebelumnya. Laba bersih tahun sebelumnya sama laba bersih tahun sekarang naik enggak? Oh, naik misalkan. Oke. Kalau naik itu disebabkan karena apa? Oh, pendapatannya juga naik. Ya sama aja, gitu ya. Enggak ada yang istimewa, itu ya biasa. Kalau laba bersih naik karena pendapatan naik, itu wajar aja gitu ya. Itu nggak ada yang istimewa. Nah, yang jadi istimewa gimana? Kita lihat persentase kenaikannya. Laba bersih itu naik berapa persen dari tahun kemarin ke tahun sekarang?
Nah, pendapatannya naik berapa persen? Jika persentase naiknya laba bersih itu lebih besar daripada naiknya pendapatan, nah itu baru istimewa. Ya, di situ baru istimewa. Berarti apa? Berarti memang pendapatan naik nggak begitu tinggi, tapi laba bersihnya naik cukup signifikan. Nah, terus kok bisa? Iya, karena kita bermain-main dengan biaya. Berarti ada efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan biaya di situ. Sehingga walaupun pendapatannya naiknya sedikit daripada yang tahun lalu, tetapi karena biaya lebih efektif, maka laba bersihnya bisa lebih besar. Nah, taunya dari mana? Net profit margin. Ya. Kalau hanya membaca labanya, toh nggak kelihatan labanya. Oh, naik labanya. Terus nggak naiknya, kok. Ya sudah, bagus. Nah, ya kalau orang awam nggak apa-apa. Ya. Nah, di situ. Kedua, tentang laba kotor. Nah, gross profit. Gross profit juga perlu dicek. Kenapa? Karena nanti kita akan membutuhkan EBIT itu kita perlakukan seperti di rasio leverage. Maka sebelum kita perlakukan di leverage atau sesudah kita perlakukan di leverage, coba kita lihat gross profitnya itu sebenarnya bagus nggak? Ya, sekali lagi bukan hanya sekedar membandingkan dengan tahun kemarin terkait dengan gross profit, tetapi pembandingnya dengan tahun kemarin adalah hasil rasionya. Ya, seperti itu. Kalau rasionya meningkat berarti bagus. Ya, terlebih di ROA, return on asset. Nah, di sini baru kita benar-benar memperhatikan laba bersih berdasarkan dari aset yang kita miliki. Ya. Dia punya aset 10, tapi mampu menghasilkan laba 1, misalkan. Sedangkan yang satunya itu asetnya cuma 8, tetapi mampu menghasilkan laba 2. Nah, berarti walaupun asetnya dia lebih sedikit, tapi labanya bisa lebih besar. Nah, itu yang bagus. Ya. Karena dengan 8 aja mampu menghasilkan 2 dibanding dengan 10 hanya mampu menghasilkan 1. Ya, jadi begitu ya. Maka inilah ROA. Jadi untuk mengukur sebenarnya seberapa baguskah potensi laba bersih itu berdasarkan aset yang digunakan untuk memperolehnya. Ya, semakin tinggi, semakin bagus. Ya. Oke, jadi seperti itu cara membacanya ya. Nah, kemudian rasio profitabilitas itu yang lazim ada 6, baru 3. Nah, kita bahas yang 3 berikutnya. Return on equity, ROE, ya, ROE. Sama dengan ROA, tetapi sekarang pembandingnya adalah equity. Kalau ROA tadi dari aset, sekarang dari equity. Equity modal, jadi kita bandingin sekarang. Laba bersih dibanding dengan modal. Ketemu berapa. Nah, cara membacanya juga sama. Misalkan kita bandingkan dengan tahun sebelumnya. Laba bersihnya naik nggak? Naik. Ekuitasnya naik. Nah, sekarang ROA-nya naik. ROE-nya naik juga. Dia wajar. Ya. Cuma sekarang kita lihat yang istimewa itu ketika kita menilai dari sisi persentase kenaikan. Kalau disebut sama-sama naik, nah naiknya seperti apa? Kayak tadi, sama. Laba bersih, naik. Ekuitas, naik. ROE, naik. Nah, sekarang naiknya ROE berapa persen? Naiknya laba bersih berapa persen? Naiknya ekuitas berapa persen? Nanti itu kelihatan nanti. Ya, jika ROE-nya naik lebih tinggi daripada kenaikan laba bersih atau kenaikan ekuitas, berarti ROE-nya bagus. Ya. Ya, karena mungkin ya dari sisi ekuitas yang berkurang, laba bersih tetap naik, misalkan begitu. Nah, itu cara untuk membacanya. DPR, dividen payout ratio. Nah, ini adalah rasio yang dipakai untuk memprediksikan berapa nanti dividen yang akan terbayarkan. Makanya kita bagi antara dividen dibagi dengan laba bersih. Nah, dividennya berapa rupiah, laba bersih berapa rupiah, bagi aja. Mungkin kali 100%, maka akan ketemu. Maka dari total laba bersih yang kita hasilkan, nanti sekian persen dari hasil hitungnya tadi digunakan untuk dividen. Nah, jadi kita bisa memprediksi nilai dividennya dengan menghitung DPR ini. Dan yang terakhir adalah retention ratio. Ya, retention itu ini yang tidak tersampaikan gitu ya. Jadi rasio untuk menghitung berapa nilai
keuntungan yang masuk ke dalam modal, jadi laba ditahan atau tidak tersampaikan ke investor. Maka rumusnya adalah laba ditahan dibagi dengan laba bersih. Ya, ketemu berapa? Sehingga nanti kita bisa menghitung kemampuan laba bersih itu untuk digunakan menambah modal di laba ditahan adalah sebesar berapa persen. Nah, jadi cukup seperti itu aja. Nanti kita bisa memprediksikan atau mempresentasikan ke pihak yang membaca data tersebut. Ya. Nah, kemudian di contoh lain seperti ini ya. Ya. Hampir mirip sih sebenarnya, ya cuman bahasanya aja beda. Ya. Oke, kalau saran saya pakai rumus yang ini aja ya. Ya, ini aja lebih mudah. Ya. Nah, tapi saat mudah-mudah ya tetap harus dicoba sebenarnya. Nah, di sini ada contoh soal yang kemarin juga sudah pernah kita bahas. Contoh neraca, contoh laba rugi, sudah ada semua di situ. Kemudian kita coba masukin dari rasio yang pertama, likuiditas. Ya. Nah, oleh karena itu nanti ketika ada data, ada soal seperti ini ya. Contoh ya. Ya, ada neraca, kemudian ada laba rugi gitu ya. Kemudian nanti ada pertanyaan, coba dihitung current rasionya. Atau mungkin ada pertanyaan bagaimana kondisi dari likuiditas perusahaan berdasarkan data tersebut. Bagaimana leverage perusahaan berdasarkan data tersebut. Nah, maka nanti kalian harus menyorotinya. Kalau ditanya bagaimana kondisi likuiditas, berarti kalian melihat berdasarkan current rasionya begini. Berdasarkan quick-nya, berdasarkan cash-nya, jadi begitu ya. Jadi tidak hanya sekedar dijawab baik-baik saja, begitu. Nggak boleh. Jadi harus ada dasar untuk menjawab dengan angka hitung seperti itu. Yang tidak boleh salah adalah mengambil data dari laporan keuangannya. Jadi jangan sampai salah ambil data untuk dimasukkan ke dalam rumus. Maka hasilnya nanti akan berantakan kalau sampai salah. Nah, leverage juga begitu. Nah, semua ada di sini, ya, ada di sini semuanya. Yang belum ada di sini cuma penjelasan secara normatifnya aja, penjelasan yang dalam bentuk kalimat belum ada. Misalkan ini ya total aset turnover 2 kali. Ya, penjelasannya gimana? Dalam satu periode perusahaan memiliki perputaran total aset sebanyak 2 kali putaran. Ya, sudah begitu aja, cukup. Ya. Inventory turnover katakanlah. Ternyata dalam satu kali periode perusahaan itu melakukan perputaran inventory sebanyak 12,5 kali. Ya. 12,5 kali itu kalau kita jadikan hari berapa? Ya enaknya pakai rumus tadi 360 dibagi 12,5. Ya. Atau kalau cara yang agak panjang seperti ini, maka ketemu 28 hari. Dalam setiap satu kali putaran. Ya. Jelaskan. Berarti dalam setiap satu kali putaran inventory butuh waktu mulai dari pengadaan inventory sampai dengan inventory itu habis selama 28 hari. Ya. Dan seterusnya activity. Profitabilitas juga begitu ya. Ya, kita lihat masing-masing rumusnya, cari datanya, masukin, ketemu hasil. Nah, kalau ini harusnya dikali 100% ya, maka ketemu persen. Ya, ini nggak dimunculin 100%-nya, nggak cukup tempatnya. Ya, misalkan ini net profit margin sebanyak 6,25%. Berarti keuntungan bersih perusahaan dalam satu periode sebanyak 6,25%. Ya, seperti itu aja penjelasannya, cukup dah. Ya. Nah, begitu kira-kira untuk penjelasan kita terkait dengan materi ini tadi. Monggo, kalau ada pertanyaan. Oke, nggak ada yang ditanyakan? Sudah bisa dipahami berarti ya semua ya? Iya, alhamdulillah. Jadi asumsinya sama ya, silent is understand. Jadi kalau tidak ada yang banyak, dianggap sudah paham.
Ya, syukur kalau memang sudah paham, ya. Cuman ya paham-pahamnya usahakan untuk meluangkan waktu mencoba. Ya, lebih baik mencoba sebelum ujian, kemudian kalau ada masalah tanya, daripada nanti ketemu soal di ujian merasa tidak bisa, ya. Terus ya nilai nanti taruhannya ya. Ya, sudah ada kesempatan yang diberikan, kenapa kok nggak digunakan sebelum ujian? Ya, oke lah, tapi itu semua kembali ke kalian. Ya, ini pembelajaran orang dewasa, jadi saya tidak akan memaksa untuk melakukan apa yang namanya belajar. Ya, saya yakin sudah paham semuanya, sehingga di sini materi yang penting harus tersampaikan. Ya, jadi idealnya sih sebenarnya materi tersampaikan itu dimulai dengan mempelajari materinya dulu. Ya, makanya selalu saya kirim sebelum kuliah itu materi yang akan dibahas, paling tidak dibaca-baca sekilas lah. Ya. Kemudian mendengarkan apa yang saya sampaikan dan ada interaksi. Ya, idealnya seperti itu. Ada interaksi. Supaya apa? Supaya lebih memahami sebenarnya maksud dari penjelasannya itu seperti apa. Nah, ketika ada interaksi berarti kan saya ngerti, oh kurang pahamnya di sini. Berarti saya menjelaskan dari sisi yang berbeda lagi. Kalau seperti ini kan saya hanya menjelaskan secara standar aja. Ya. Nah, kemudian mencoba melakukan. Nah, ketika mencoba melakukan, disinilah nanti tantangan terbesar. Ya kata Pak Arif, ini langsung diambil dari sini ya. Ternyata sini itu kok di dalam laporan beda ya. Nah, terus yang mana sih mana sih dipakai? Nah, itu ada satu hal yang memang harus diketahui. Tapi kalau tidak ada yang menyampaikan, kan saya juga nggak ngerti. Nggak taunya di sisi mana, kan gitu ya. Nah, sehingga akhirnya nanti ketemu hasil ketika sudah dapat datanya. Masuk, jelaskan. Nah, jelaskan itu juga, saya yakin kalian aja belum begitu memahami juga. Tapi karena nggak ada yang tanya ya saya juga nggak ngerti. Jelaskannya dari sisi mana, karena nggak ngerti. Nggak pahamnya di sisi apa. Nah, dan jelaskan. Ketemu penjelasannya, oke. Nah, dari situ nanti kita baru bisa mengetahui sebenarnya lebih jauh bahwa dari data yang tersaji di dalam laporan keuangan itu, oh ternyata likuiditasnya begini, aktivitasnya begini, leverage-nya begini, profitabilitasnya begini. Nah, sehingga kita bisa sedikit banyak itu mengambil keputusan bahwa keputusannya nggak ngapa-ngapain terkait dengan uang, karena kita memang belum ke sana. Ya, setidaknya keputusannya itu adalah untuk mencoba menilai kondisi perusahaan sebenarnya dalam situasi yang sehat atau tidak. Ya. Karena itulah yang paling penting untuk kita bisa membacakan lah minimal ya. Membacakan orang lain yang nanti ingin tahu kondisi real dari kinerja keuangan perusahaan. Oke, mungkin begitu aja yang bisa kita bahas malam ini. Kelamaan nanti malah jenuh, malah ngantuk. Ya, semoga bisa diterima, semoga ada hasil, semoga bisa memberi nilai tambah di pemahamannya. Ya, kita insya Allah ketemu lagi di penjelasan minggu yang akan datang dengan materi yang berbeda. Insya Allah kita sudah masuk di materi ke-6 kalau nggak salah ya minggu mendatang itu ya. Artinya sudah mendekati kita nanti ujian tengah semester. Ya, siapkan aja potensi kemampuannya supaya nanti menghasilkan ya kemampuan yang sesuai dengan usahanya. Mungkin begitu yang bisa kita bahas malam ini. Semoga bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.